Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman mahasiswa yang hadir di ruangan ini, saya kurang suka mahasiswa terlalu banyak seminar. Kalau bisa lebih banyak demo lah sedikit. Sebab saya dulu lahir sebagai demonstran. Bacanya malam-malam. Saya dulu punya kos-kosan, kemudian setiap orang datang ke kos-kosan saya itu kaget. Karena kos-kosan saya itu di Margonda, penuh dengan tumpukan buku dan tidak ada tempat tidur. Jadi saya hanya tidur, ada matras 1 senti begitu. Di matras itulah saya tidur. Jadi aneh karena banyak buku numpuk, tidak ada tempat tidur, yang ada hanya matras. Dan memaksa diri membaca, terutama kalau malam hari. Semua buku yang saya bisa baca begitu. Jadi teman-teman kalau datang ke kos saya berharap, misalnya kalau bisa dapat tempat, ini buku terakhir yang kemarin saya bikin. Berharap tempat yang enak tidak ada gitu, karena betul-betul itu adalah tumpukan buku. Tapi akhirnya banyak yang datang karena ingin baca buku, ya. Karena saya mendapatkan kiriman buku dari paman saya yang ada di luar, itu buku-buku baru, ya, banyak sekali. Jadi teman-teman mahasiswa, 2 aja, banyak baca buku dan sering-sering demonstrasi, pasti ada jadi pemimpin, ya. Jangan sudah enggak demonstrasi kagak, baca buku kagak, yang enggak jadi apa-apa. Kunang-kunang ya Pak ya? Kuliah nangkring. Itu yang pertama. Para pimpinan dari Fakultas Ilmu Sosial, ya, Universitas Muhammadiyah. Kebetulan saya juga sedang merintis berdirinya Universitas Muhammadiyah Sumbawa. Ya. Luar biasa. Kebetulan tempat saya SMA dulu diubah oleh pimpinan Muhammadiyah karena tempatnya strategis, diubah jadi rumah sakit. Nah, sekarang SMA saya dipindahin ke satu tanah yang agak lebar. Kemarin saya datang, saya bilang karena ini lokasinya sudah daerah tingkat 2 kabupaten, maka saya usulkan ini kita bikin universitas juga di sini, dan itu sedang diusahakan. Mudah-mudahan supaya tidak kalah dengan Sukabumi, punya Universitas Muhammadiyah di tingkat 2 begitu. Amin. Para pimpinan dari kampus maupun di luar kampus, Ibu Sarah, kawan saya, kawan berjuang sejak lama, ya. Ada Pak Riko suaminya, dan Budian sebagai moderator. Tadi saya lihat CV-nya Ibu Dian itu agak gugup saya, karena sekolahnya banyak sekali. Nah, saya ini tipe orang yang nggak suka sekolah tapi cuma baca aja sendiri. Itu SD di Sumbawa, SD Muhammadiyah, lalu SMP di Sumbawa juga, SMP Muhammadiyah, SMA di kabupatennya, di Sumbawa juga Muhammadiyah, kemudian kuliah pada tahun pertama setelah lulus saya mampir di Mataram sebentar, di Universitas Mataram. Setelah itu saya tes lagi
di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Karena memang saya ini betul-betul orang kampung. Jadi nggak bisa dibedakan atau nggak bisa dibandingkan dengan orang Sukabumi. Orang Sukabumi ini jatuhnya sebenarnya orang kota. Naik motor dari sini atau mobil dari sini udah bisa sampai Jakarta. Apalagi sekarang ada tol saya lihat ya. Tapi kalau dari kampung saya, waktu saya kecil, namanya Utan nama kampungnya itu, karena memang hutan. Kalau kita mau ke kabupaten saja, dulu waktu saya kecil, mobil itu hanya ada satu sehari. Nama mobilnya itu Sabar Menanti. Karena hanya satu ya Pak? Karena hanya satu. Dan kita tidak tahu dia datang jam berapa. Jadi caranya adalah subuh-subuh setelah sholat subuh, kami anak-anak ini yang kalau mau ke Sumbawa ini disuruh makan antimo, habis mandi makan antimo, terus barang kami itu ditaruh di pinggir jalan untuk memberi tanda kepada mobil yang mau lewat bahwa ada penumpang di situ. Lalu setelah lama kita menunggu, kadang-kadang mobilnya nggak lihat itu tanda itu, terus dia lewat begitu saja. Dan kita kejar, sudah nggak terkejar, akhirnya kita sudah kehilangan hari itu yang kita sudah berpakaian, sudah makan antimo, nggak jadi pergi. Saya baru melihat listrik pada umur 13 tahun Pak. Jadi SD, SMP itu saya belajar pakai lampu teplok. Lampu paling mewah di malam hari itu adalah orang sana bilang Strongkeng, Petromax. Itu pun kalau ada pernikahan dan acara-acara yang serius baru itu ada. Jadi jauh sekali. Saya ceritakan ini untuk memberi semangat mahasiswa bahwa Anda ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan nasib saya, nasib Anda jauh lebih baik. Cuman ada sesuatu yang harus di switch. Dan itu yang saya mau ceritakan nanti. Kenapa tema ini penting? Karena switchnya itu ada di mental kita yang tumbuh dari masyarakat otoriter menjadi masyarakat demokrasi. Nah, saya alhamdulillah bisa ke Jakarta. Memang saya ngotot ya dengan keluarga saya. Pokoknya saya ingin lihat Jakarta dan saya ingin tinggal di Jakarta. Tidak ada ongkos. Keluarga nggak sanggup membiayai. Makanya saya sejak di Mataram itu tinggal di masjid. Di masjid kampus di Universitas Muhammadiyah ada masjidnya kan. Ya saya ada pengurusnya itu. Dan pengurusnya itu ada merbotnya. Nah saya itu jadi merbot di masjid kampus. Tak tahu ya namanya merbot ya teman-teman ya. Mahasiswa tahu namanya merbot nggak? Nah, tukang jaga masjid. Saya dulu tukang jaga masjid. Nah di UI sebagai merbot dan terus terang waktu sampai Jakarta saya tidak terlalu senang dengan kuliah. Tapi saya senang dengan kegiatan. Kuliah dan buku saya kompensasi pada malam hari. Tapi hari-hari saya gunakan untuk bertemu dengan orang dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh senior dari bangsa ini. Itulah kemudian alhamdulillah yang membuat tahun 98 waktu reformasi datang, saya ikut dalam demonstrasi dan membuat suatu organisasi mahasiswa yang mungkin juga ada di sini ya, meskipun saya juga anggota IPM dari SMP ya. Sampai SMA saya IPM. Waktu kuliah karena masuk ke masjid kampus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu di sekolah-sekolah negeri, di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus negeri itu enggak ada. Kita aktif di masjid kampus namanya Lembaga Dakwah Kampus. Nah, tahun 98 saya akhirnya terlibat membentuk satu organisasi
namanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau yang disebut dengan KAMI itu. Di UMM ada KAMI enggak? Ada. Rata-rata kalau di Muhammadiyah IMM yang dominan ya. Nah dari situ kemudian setelah demonstrasi Pak Harto jatuh, Orde Baru yang otoriter tumbang, dimulailah era demokrasi. Saya ditelepon oleh Profesor Habibie, dia bilang beliau waktu itu dilantik jadi presiden, dia bilang Fahri, kamu masuk ke MPR mewakili kaum muda, mewakili mahasiswa yang habis demonstrasi. Maka saya yang waktu itu berumur 27 tahun kemudian dilantik menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada umur 27 tahun. Tepuk tangan untuk Pak Hamid. 27 tahun itu. Nah disitulah mungkin mulainya lompatan-lompatan besar karena saya berkenalan dengan elit Indonesia, bikin partai dan seterusnya sampai sekarang. Saya ingin menceritakan ini sebagai satu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya sebenarnya, istri saya dokter, oleh dokter itu saya dilarang keluar rumah hari ini. Cuman karena yang ngundang Muhammadiyah dan hari ini adalah ulang tahun Muhammadiyah, maka saya datang juga ke sini. Jadi dokternya sudah memberi nasihat, enggak boleh keluar. Kebetulan dokternya ada di rumah soalnya. Tapi kita melakukan pelanggaran untuk Muhammadiyah insya Allah. Nah singkat cerita, mulailah era demokrasi. Mungkin teman-teman ini, saya izin berdiri ya. Paling muda mungkin lahir tahun berapa yang paling muda di sini? Mbak lahir tahun berapa? Hah? 2003. Ada yang lahir tahun 2000 enggak? Mahasiswanya? Angkat tangan, gak usah malu-malu. Ada? Ada ya? Ada yang tahun 98 sudah jadi demonstran enggak? Enggak ada ya? Saya kemarin baru ulang tahun umurnya 52 ya. Nah karena tadi ini rata-rata lahir tahun 2000, mungkin teman-teman itu adalah generasi yang disebut sebagai native demokrasi, adalah generasi asli demokrasi. Anda ini tidak pernah merasakan apa yang namanya otoritarianisme. Tidak pernah. Karena tahun 98 otoritarianisme sudah hilang sebagai sebuah sistem. Otoritarianisme itu adalah satu sistem yang heavy dari kekuatannya itu ada pada negara, dan rakyat dianggap hanya sebagai embel-embel peserta dari negara. Sehingga rakyat itu boleh dikorbankan, diminta untuk berkorban, jangan banyak nuntut, tidak perlu ada kebebasan dan sebagainya. Makanya pada zaman otoriter dulu tidak gampang membuat acara seperti ini, Bu. Kampus yang namanya acara seminar itu satu kemewahan. Menghadirkan tokoh dari luar kampus ke dalam kampus itu sebuah kemewahan. Padahal kita mengenal yang namanya kebebasan mimbar, bahwa mimbar akademik itu bebas. Tapi di zaman otoriter, ketika kekuasaan itu absolut dan menganggap negara lebih penting daripada rakyat, maka negara yang memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.